Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Kisah Mula Nasruddin. Dengan keluarganya ia wariskan kebijakan dan kearifan. Berikut kisah ceritanya. Para filosof, ahli ilmu mantik, dan ahli hukum berkumpul di istana. Mereka bergabung untuk menginterogasi Nasruddin. Perkara Nasruddin telah dianggap sebagai sebuah kasus yang amat serius. Persoalannya adalah Nasruddin sering datang ke berbagai tempat dengan meneriakkan satu khutbah yang sangat menyinggung para filosof dan para cendekia tersebut. Singkat cerita, mereka yang merasa tersinggung meminta raja untuk mengadili Nasruddin. Digelarlah sebuah pengadilan dengan Nasruddin sebagai terdakwa tunggal. "Hai Nasruddin," ucapan raja, "kau mendapat giliran untuk bicara terlebih dahulu." Nasruddin pun lalu meminta agar dibawakan beberapa lembar kertas dan pena. Setelah itu ia berkata, "Tolong bagikan kepada para pakar yang ada di ruangan ini, masing-masing secari kertas dan pena." Setelah setiap orang pakar mendapat kertas dan pena, Nasruddin berkata lagi, "Aku mohon kepada setiap ahli untuk menuliskan di atas kertas itu jawaban untuk pertanyaan ini. Apakah yang disebut dengan roti?" Setiap cerdik cendekia yang ada di tempat itu lalu menuliskan apa yang mereka ketahui tentang roti. Jawaban para pakar itu lalu dikumpulkan dan diserahkan kepada raja. Raja pun membacanya satu demi satu. Orang bijak pertama menulis, "Roti adalah sebuah makanan." Si bijak kedua menjawab, "Roti adalah tepung bercampur dengan air." Si bijak ketiga menulis, "Roti adalah karunia Tuhan." Si bijak selanjutnya menjawab, "Roti adalah terigu yang telah dimasak." Orang berikutnya menulis, "Roti merupakan makanan bergizi." Dan demikianlah seterusnya. Setiap orang yang terkenal pada pandai itu menulis jawaban yang berbeda-beda. Masing-masing bergantung pada pemaknaan mereka akan roti. Salah seorang dari mereka bahkan menulis, "Tak ada seorang pun yang tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan roti." Setelah mendengar semua jawaban itu, Nasruddin berkata kepada sang raja, "Ketika mereka dapat menentukan apa yang disebut sebagai roti, barulah mereka bisa menentukan hal-hal selain roti. Misalnya menentukan apakah khutbahku benar atau salah." Kemudian ia melanjutkan, "Dapatkah Baginda mempercayakan urusan penilaian atau keputusan kepada orang-orang seperti ini? Bukankah sangat aneh bahwa mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari, tetapi mereka sepakat untuk menentukan bahwa aku seorang ahli bid'ah." Cerita Nasruddin tersebut sebetulnya merupakan sebuah sindiran Nasruddin memberikan pelajaran kepada para pemikir, pakar agama, ahli fikih, dan para filosof tentang hal itu dengan cara yang amat halus. Kisah Nasruddin seakan hendak menyampaikan kepada kita bahwa di atas keberagaman yang dipecah-pecah ke dalam berbagai mazhab itu, terdapat satu keberagaman yang disepakati bersama. Seseorang akan menjadi lebih arif apabila ia meninggalkan hal yang dipertengkarkan
dan memasuki satu hal yang disetujui bersama. Tidaklah mungkin bagi kita untuk membuat semua orang berpendapat sama tentang cara bagaimana menjalankan keberagaman yang benar. Para pendengar yang budiman, secara sederhana, semua ini mengajarkan kita untuk tidak menilai keberagaman seseorang dari pendapatnya yang bermacam-macam, tetapi dari amal soleh yang dia lakukan. Bukankah dalam Al-Quran Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 132, dan masing-masing orang memperoleh derajat yang sesuai dengan amalnya. Oleh karena itu, janganlah kita melihat saudara-saudara kita dari mazhab yang mereka anut, tapi marilah kita ukur mereka dari akhlak dan amalnya, dari kontribusi mereka bagi kepentingan kaum muslim dan seluruh manusia. Rasulullah meriwayatkan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, yang paling baik di antara kamu ialah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Dalam hal ini semua ulama sepakat orang seperti itu yang paling utama apapun mazhabnya. Oleh karena itu, perbedaan janganlah membuat kita menjadi bercerai-berai. Mari kita ambil hikmah dari semuanya. Hikmah dengan artian melihat kemanfaatan yang dilakukan seseorang bagi orang lain. Itulah orang-orang yang sangat berguna, orang-orang yang melakukan kebaikan dan amal ma'ruf nahi munkar. Nilailah apa yang mereka perbuat. Jangan menilai dari sisi perbedaan agar kita tidak terpecah belah. Demikianlah, semoga sedikit berbagi ilmu ini mendapat pencerahan dan menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua. Janganlah selalu menyalahkan, carilah kebenarannya, baru kita bisa membuat kesimpulan sehingga tidak jadi perpecahan dan tetap bersatu. Karena bila bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.